tapi kita percaya ini gerejanya Tuhan dan selalu harus dimulai dengan Tuhan sendiri yang beracara. Dan posisi sangat penting untuk handle seluruh area Pondok Indah Mall Group. Tapi Yesus bilang, it's not about the place, it's not about the building. It's about the souls. Bisa gak bantu saya? New souls are one for Jesus, and so many good stories sih. Dan basically memang kalau nggak Tuhan izinin kayaknya nggak mungkin juga. Jadi spesifik kita minta Tuhan boleh nggak pakai kami supaya nyambung sama mereka semua. Itu sebabnya gue percaya bahwa gereja itu bukan soal tempatnya, bukan keren-kerenan productionnya. Gereja harus fokus di keluarga, which is dari rumah. Tapi I believe kalian akan berjumpa dan punya pengalaman ilahi yang benar. Kembali lagi dengan saya Billy Lantang di Billy's Coffee Table. Hari ini kembali saya karena masih kangen, saya undang balik Joshua Supit. Mantap. Tapi gue minta dia bawa istrinya dong. Hai Alena, how are you? Hai. Kita masih saudaraan loh, ya kan? Your sister, dia punya sister menikah sama my nephew. Jadi kita saudara nih ya. Nah hari ini kembali sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita seruput dulu kopinya ya. Ini Italian coffee, bold and nice selalu ya, Italian coffee, Italian roast maksud gue. Oke, bro. Jadi dari terakhir kita bicara, ternyata banyak banget yang komen gitu ya, terus kemudian ngasih tahu, dan bahkan juga baru tahu, Joshua Supit nih ternyata background hidupnya seperti begitu dan lain sebagainya gitu ya. Dan kembali setelah kita ngobrol-ngobrol saat itu, lu kasih gue kabar bahwa lu buka cabang gereja lu baru. Benar. Di Jakarta Selatan. Betul. Wow, dan selama ini lu gak pernah punya cabang di Jakarta Selatan ya? Belum pernah. Belum pernah ya? Belum ada juga perencanaan di tahun kemarin untuk yang di Jaksel. Belum ada? Belum ada. Gerejanya Pastor Joshua Supit sama Bu Alena nih, Ibu Gem bukan wakil gembala, Bu Gembala nih. Ini yang namanya Forward Living Church, FLC ya. Nanti lihat IG-nya di sini. Dan mereka ini tadinya awalnya ada di Soho. Betul. Soho Capital Jakarta Soho Barat. Capital Jakarta Barat. Benar. Dan gue udah berkali-kali ke sana. Tempatnya gue gede dan enak ya. Kenapa membuat lo mau buka cabang di Jakarta Selatan? Pemikiran apa tuh? Menarik karena sebenarnya 2023 kita sama sekali nggak ada perencanaan di budget list juga. Tapi kita ingat tanggal 16 Desember tahun lalu kita diundang untuk khotbah di sebuah acara Christmas night. Dan salah satu hostnya yang ngundang kita setelah gue selesai ministry, kita dinner sebentar, itu gue ingat 16 Desember hari Sabtu. Dia tanya, Pastor Josh, saya dengar Pastor Josh tuh rumah di selatan ya? Oh iya betul, gue jawab. Terus dia tanya lagi, tapi kok gerejanya di Jakarta Barat ya? Terus dia bilang, rumah di selatan, gereja Jakarta Barat. Terus dia bilang, kalau saya ngeliat Pastor Josh nih sama istri Ibu Alena, kayaknya kepemimpinannya gerejanya cocok di Jaksel deh. Oh dia ngomong gitu? Kita ketawa lah ya. Iya. Terus gue ingat banget kita punya kerinduan, tapi kita percaya ini gerejanya Tuhan. Dan selalu harus dimulai dengan Tuhan sendiri yang beracara. So sampai malam ini kita belum ada ide, Tuhan belum kasih tanda. Terus kita ingat dia langsung pertanyaan berikutnya, ini gue lagi makan nih. Lagi makan yang which is sebenarnya acaranya udah selesai, pikiran gue adalah gue pengen cepat pulang karena besok ada full day ministry. Dia tanya lagi, by the way kalau misalkan Tuhan kasih Pastor Josh sama Ibu Alena gereja untuk dimulai atau dilayani di Jaksel, kira-kira pilihnya di mana ya? Dude, gue lagi makan. Wow. Terus ditanya terus kan. Jadi gue kayaknya harus jawab nih. Gak kepikiran juga soalnya. Gak kepikiran, tetapi yang menarik Bill, ministry atau pelayanan kita malam itu di rumah host ini itu persis di belakang Pondok Indah Mall. Oh wow.
So waktu dia tanya gitu, kalau Tuhan izinin nih misalkan Tuhan kasih, boleh pilih, mau di mana Pastor George? Jadi gue bilang, sebenarnya saya penasaran sih. Ada satu mall yang udah lama banget, puluhan tahun nih. Ada di Jaksel tapi gak pernah ada gereja di situ. Tiba-tiba dia bilang, jangan bilang PIM. Saya bilang, nah itu dia Pak. Saya penasaran kalau bisa di PIM. Wow. Udah pernah coba belum? Untuk ke PIM? Saya bilang, saya personal belum pernah coba. Karena Tuhan juga belum kasih tanda. Tapi istri saya yes. Karena, jadi gue cerita, karena istri saya juga ada side business. Yaitu Mashiro & Co. Dan kita ada toko juga di Plaza Senayan, di Plaza Indonesia. Jadi salah satu targetnya juga yang dilihat adalah Pondok Indah. Pondok Indah. Okay. Dan waktu itu istri pernah bilang, istri pernah bilang ke saya Pak, kita ditawarin tuh yang gede banget 4.000 meter di PIM 3. Dan buat kita FLC belum ke situ. Karena kita based on community. We started as a community, small church gitu loh. Maksudnya small gathering. Bukannya gak pengen tapi tahu diri juga lah. Jadi kita gak kesana Pak. Oh gitu. Oh yaudah. Jadi ini kita dinner belum selesai. Anyway, akhirnya gue ingat malam itu tanggal 16 Desember kita pamit untuk pulang. Pamit untuk pulang karena mikirin besok ada full day ministry. So namanya host, tuan rumah nganterin tamu pulang. Pas gue sama Alena mau ke pintu utama dibuka, dia bilang, boleh tunggu sebentar gak? Ada yang perlu saya bicarain. Singkat cerita anyway, ternyata that night gue di-connect tiba-tiba. Kita berdua di-connect sama seseorang yang punya pengaruh dan posisi sangat penting untuk handle seluruh area Pondok Indah Mall Group. Wow. Agak gila kan? That night ya. That night man. Semuanya happen at once. 1 minggu sebelum Natal. Wow. Dan itulah kejadiannya. Gue nih kita podcast sampai merinding ya. Wow. That's miracle. That's a first miracle. Wow. Dan akhirnya gue gak sempet nanya nomor handphone dan lain-lain. Malah gue ditanya. Can I have your number? Anyway, itu tanggal 17 hari Minggu, hari Senin tanggal 18 nih menarik. Rutin gue adalah tiap pagi pasti kita suami istri nganterin 2 anak kita sekolah. Dan biasanya habis sekolah kita have a coffee untuk ngobrol-ngobrol. Bicarain biasanya ministry kemarin, kehidupan, keculturan. Dan yang menarik, hari itu kita berdua baru drop anak-anak, kita berdua masih di parkiran sekolah. Dan I got a call. Dan gue cek nomornya, gue gak tahu siapa. So gue angkat dan tiba-tiba Pastor George, this is me. Lagi di mana ya? Gue bilang kita masih di sekolah habis nganterin anak-anak. Do you have time as soon as possible? When? Now, today, before 10 in the morning. Oh kemana Pak? Can you go? Dia nanya, anak sekolah Bapak di mana? Oh di Kemang Timur. Oh, close by. Dari mana? Pondok Indah. Can we meet at Pondok Indah Mall 3? Jadi kebayang gak? Jadi gue bilang, Pak boleh saya discuss sama istri sebentar aja gak? Kita discuss sebentar. Ya Alena bilang, kayaknya kalau emang Tuhan, karena dalam Tuhan gak ada yang kebetulan, ya kita go. Let's go. Jadi kita dari sekolah gak ada planning apa-apa. Pikirannya cuma have a coffee. Langsung ke Pondok Indah Mall 3. Since 18 Desember hari Senin itu. Komunikasi terbangun. Dan kita akhirnya diarahkan. Kita juga kaget, surprise. Karena kita datang tiba-tiba semua tim manajemen dari Pondok Indah Mall akhirnya ready menyambut kita, melayani kita, mengarahkan kita. Dan gue inget banget waktu kita mau dikasih lihat ruangan, Alena yang bilang, kalau dari Tuhan ya harusnya kita rindu banget gereja tuh ada space ruangan untuk kids ministry. Wow. Untuk anak-anak. Wow. Terus kita kaget karena dibilang gak ada ruangan yang lain yang available selain yang 4.000 meter, but we have other room. Dan kita dikasih tahu bahwa Bapak gak cari yang buat ribuan kan? No. Kita believe dulu bangunnya build in small community. Oh cocok. 200 orang cukup gak? Wow. 200 orang buat kita itu kayaknya banyak juga. Dan you know what? Kita dianterin ke ruangan yang ternyata bisa nampung lebih dari 250. Wow. Dahsyat banget Bill. Dan yang lebih ajaib, you know what? Yang masih merinding adalah tiba-tiba dikasih tahu, you know what?
di sebelah masih ada ruangan. Wow, seperti Dan yang Alena bilang. Yes, Wow. dan ruangan yang sebenarnya dahsyat nih, masih merinding lagi, untuk bisa dipakai sangat baik untuk kids ministry. Wow. Jadi from hari itu Tuhan bukan hanya buka jalan, tapi Tuhan tegas banget sih bahwa I choose both of you, serve me, pakai tempat ini. Wow. Supaya semua yang lagi error di persimpangan, yang hidupnya nggak jelas, lagi khawatir, bahkan mungkin banyak kesakitan, mungkin kesakitan juga dengan gereja. Ya Tuhan ngomong, saya mau pakai kamu berdua, yang normal, yang benar, layani jiwa-jiwa. Fokusnya bukan soal tempatnya. Even soalnya kalau ngomong sama Soho, lo kan udah berkali-kali khotbah. Soho tuh besar, ceilingnya tinggi. Ini kita malah dapat ceiling pendek, tapi Yesus bilang, it's not about the place, it's not about the building. It's about the souls. Yes. Bisa gak bantu saya? Bawa jiwa-jiwa. Lewat tempat yang mungkin kelihatannya kecil, productionnya sederhana. Tapi bisa gak bawa jiwa-jiwa kepada saya? Untuk mengalami dan berjumpa secara pribadi dengan saya. So awalnya gitu deh. Ini gue rangkumin dulu ya. Ini bukan karena Alena sama Joshua nih memang udah berambisi dan lain sebagainya. It's all divine connection. True. Lo lagi dinner malam-malam tanggal 16 itu. Lagi pelayanan. Ya. Terus lo ditawarin. Terus lo juga bingung, lo udah mau pulang. Terus at the door udah mau pulang, on the way out juga dikenalin lagi sama orang yang ternyata punya tempat ini. Dan bahkan tempat ini it was put in your head gitu loh. Lo gimana kalau di sini aja gitu ya. Terus within 2 days tiba-tiba lo ditelepon. Disuruh pergi ke PIM. Terus semua yang lo pikirin itu, dan bahkan yang Alena juga tadi mikirin mau ada tempat ekstra misalnya buat sekolah minggu, itu semuanya ada dan perfect size semuanya. Dan kayak gini loh, kayak tanggal 16 sampai 18 tuh Tuhan kasih tahu, Josh, Alena, buka ya di sini. Gitu, kayak gitu kan berarti kan? It wasn't in your heart even before, dan itu betul Tuhan yang arahin dan bukain jalan gitu langsung. Dari tahun 91 lo bilang, for 33 tahun. Pondok Indah 1, 2, dan 3 gak pernah ada gereja lokal under manajemen dari Pondok Indah Group. Wow, this is the first time. Yes sir. Jadi nanti akan sudah dibuka ini di PIM 3 ya? Ya, di lantai LG. Lantai LG. Tower 3. Tower 3. Yes, PIM which 3. is next to Pondok Indah Mall 3. Wow, dan ini ibadahnya setiap hari Minggu sudah berlangsung, sudah berjalan, jam berapa aja? 10.30 pagi, jam 1.30 siang, dan jam 4 sore. Dan jam 4 sore. Correct. Dan I'm so excited. Next month gue akan ngisi di situ jam 4 sore. Gue seneng banget karena tiba-tiba hari Minggu itu terbuka karena gue nggak jadi pergi. Gue perginya baru hari Senin. Yes. Joshua pas telepon gue, kasih tahu gue langsung kasih tanggal itu. Gue seneng banget, gue excited banget. Alena, from your side. I want to hear from your side. Mungkin sedikit tambah ya Kal. I mean we have now 3 services and all 3 services have a next gen ministry juga. Next gen ministry, okay. Which is dari 0 to 25 actually. Okay. So age group wise, they all have their own classes, they all have their own services. So praise the Lord. With all that, that divine connection we can accommodate. Praise the Lord juga so far we have the team to be able to execute the ministry. Yes. Then every week we see new people coming. Wow. New souls are one for Jesus. And so many good stories sih. Dan basically memang kalau nggak Tuhan izinin kayaknya nggak mungkin juga. Mau kita sekreatif apapun ya. I mean we have been praying for a lot of things for a lot of years. We slowly see little things, also big things yang now are answered. Tapi emang it was never in the time where we thought, okay, this is it. Because usually, I think if you feel exactly this is the time, usually it's not. Right? Because then you feel that you can do it by yourself. Gitu. Tapi with this, memang this is not about us. This is truly about winning souls for Jesus. And making sure that everyone is able to tell a good story about Jesus. Because that's just so many stories. Gitu. So no matter how tiny or how big, tapi that's I think the tagline or the spirit behind all this and
for us, it's a huge blessing and of course a privilege. On one side, we are surprised in how God kind of orchestrated for everything to happen. But at the same time, we are sort of prepared by God at the same time, because through the years, our prayer has been very specific for specific things that we slowly see, okay, slowly it's being revealed, slowly it's being answered. So I think that's why now it's very important to have the right momentum, to know that what season we are in now. Yeah. And who is working with us in this season, Yeah. how is our community is in this season, how are we serving in this season. So I think emang gak bisa sih if it's just based on our own understanding, our Yeah. own power. There is no logic formula for this sih. Yeah. So I think it's a good testimony, I think, for so many who maybe they think like, oh, church is not for me anymore, especially after the pandemic. Yeah. You know, so many people are just still, in the pandemic lifestyle, Right. or in the comfort that the pandemic had to offer. I'm not saying that everything in the pandemic was good, but you know, the parts where it's convenient for people to just be in that comfort zone, some people are still in there. So hopefully with us being in Pondok Indah Mall can be another at least interesting opening point for a lot of them to at least give it a try, you know, to see what's happening there. And if they come, they can bring their kids. And Yes. like you said, it's a next generation classes. Yes. Yeah. Meaning you have Sunday schools, you Yes. have teens, Yeah. and you have youth. Yeah. Yes. We have kids church. Uh-huh. So from babies until 25, and they Okay. are all into their own classes. So we have toddlers, you know, until kindergarten, and then primary, middle school, which is also divided into pre-teenagers, because we find that coming out from the pandemic, they are not ready to join the high schoolers, but they need their own class to Right. prepare and adjust, and, And you then have that high available. schoolers and and we have that. We added actually a new class, and with us, our desire and our needs to add on that, God also provided the room The room. Okay. that before was not available. Yeah, yeah, but yeah. that's another miracle that we got, Yeah. Wow. so that we Hallelujah. can cater to that. Yeah. And then from them there, they have high school, and then, you know, like kids that are in college but still semester 1, semester 2. Right. So sort of being adult but not there yet. In the in between, they also still join the youth Okay. community. There's one interesting story. Jadi gue nih punya sahabat dari kecil. Semua tahu lah ya, namanya Richard sama Theo Buntario. Itu sahabat gue dari kecil, bahkan engkongnya mereka udah sahabatan sama engkong gue, sama opa oma, terus orang tua sampai kita. Satu hari, tiba-tiba waktu FLC baru buka jam 4. Februari tanggal 4. Februari tanggal 4. Gue dapat foto dari Theo, karena dia pergi sama anaknya. Dia foto cekrek gitu, dia kirim ke gue. Bill, lo tau gak gue di mana? Ya tau lah, ada Joshua gitu di depan gitu kan. Gila lo ke FLC sejak kapan? Gue bilang gitu. Gue lagi nemenin anak gue katanya gitu. Itu awalnya begitu. Terus kemudian beberapa minggu setelah itu kakaknya Richard pergi ke sana. Karena juga rumahnya dekat soalnya. Karena ini di selatan soalnya kan. Dia pergi dan dia bilang sama gue, Bill, istrinya Rena juga bilang, Bill, anak gue diberkati banget, si Marla. Gue diberkati banget, dia seneng banget kesini. Jadi kita nih mau balik aja kesini aja deh gitu. Dan lagi juga dekat. Tiba-tiba to cut the long story short, tiba-tiba mereka sekarang terlibat, mereka senang banget, Puji Tuhan. mereka bisa klop sama you guys dan mereka bisa bantu di sana. Dan gue ngelihat sebuah kehidupan yang ini dari sisi gue ya, kehidupan dua sahabat gue ini yang dulu pernah pelayanan, udah lama banget pelayanan, terlibat dalam sebuah pekerjaan Tuhan. Udah lama mereka udah tinggalin itulah, mereka sibuk dengan dunianya mereka dan lain sebagainya. Dan untuk mereka bisa balik ke situ dan feel at home itu sesuatu banget sih. Dan mereka bilang sama gue, you are so blessed, the family is so blessed dan segala macam. Jadi gue langsung dalam hati, wow, sekarang put the two and two together, like how God led you to be there. And then sampai ini nggak usah, gue nggak tahu cerita yang lain. Ini kisah sahabat gue aja nih, yang sekeluarga dibawa ke sana, Haleluya. bisa terlibat, Haleluya. diberkati. Ini kan berarti is a divine connection here and there. Haleluya. Nah itu yang tadi makanya gue juga mau tanya sama Joshua sama Alena. FLC ini betul-betul is a very very family oriented. Dan gereja ini
didirikan betul di atas sebuah yang tadi Yosua katakan berkali-kali community base. Benar ya? Benar. Jadi gimana yang kalian fokusin tuh apa sih? Jadi kehadirannya Richard and Theo Buntario juga merupakan jelas adalah jawaban dari kita punya doa. Karena kita minta spesifik, saya ingat banget saya berdoa, Tuhan dengan ladang baru ini boleh gak saya minta tolong kirimin saya tolong bantuan reinforcement, bala bantuan, leaders yang PR-nya gak perlu banyak lagi. Itu yang gue minta pertama. Yang kedua, udah ngerasain dong Tuhan, mereka setidaknya asam garam ministry. Tapi gue inget gue bilang, soal kurang tuh it's okay, tapi saya perlu yang berkeluarga dan berfungsi. Terus bukannya lebay nih ya, tapi gue inget ada 2 ekstra tambahan doa. Speak English very well and well traveled. Ya, wawasannya luas lah ya. Ya. Jadi itu gue minta Bill sama Alena, seriously. Ya. Dan itu yang kita sekarang bilang ke semua yang melayani, praise the Lord, you know what? Since kita ada di Pondok Indah Mall ini, kita bukan kelebihan atau kekurangan volunteers, tapi kita kebanjiran leaders. Wow. Kebanjiran leaders. Wow. Dan itu spesifik karena begini. Gue yakin Tuhan datang segera, tapi nggak tahu kapan karena nggak pernah ada yang tahu. Tapi kita juga namanya anak-anak Yesus hidup dalam firman, nggak bodoh-bodoh amat dengan melihat kondisi keadaan dunia di sekitar kita. Dan to be honest, kayak lu juga, kita nih nggak baru-baru amat di ministry. Kita udah ngerti lah. Kehidupan baik gereja lokal atau gereja yang event based gitu loh. Kita nggak cari popularitas, kekerenan di dalam gereja. Gue nggak pakai gereja buat terkenal, cari duit atau untuk trending. To be honest, hidup di dalam gereja lokal, melayani gereja lokal yang benar, itu bayar harga. Pikul salib. Bukan hanya sama orang-orang yang kita kenal dan dekat atau ada lagi sama kita. Tapi justru tantangannya di saat tidak ada mereka. Bahkan di saat kamu sendiri. Kamu bisa dipercaya gak jadi hamba Tuhan, jadi gembala yang benar di hadapan Tuhan. So gue sadar itu. Gue perlu teman. Gue perlu leaders yang gak perlu banyak PR. Supaya apa? Tuhan pakai kami lah. Ini teman-teman banyak yang di persimpangan. Kadang-kadang teman-teman yang bukan gak punya kerjaan loh. Karir lagi bagus, kehidupan secara finance lagi utuh, tapi lagi di persimpangan, lagi putus asa, lagi nyerah, lagi bingung. Jadi spesifik kita minta Tuhan boleh nggak pakai kami, supaya nyambung sama mereka semua. Itu sebabnya gue percaya bahwa gereja itu bukan soal tempatnya, bukan keren-kerenan productionnya. Gereja harus fokus di keluarga, which is dari rumah. Ya gue sama Alena dan anak-anak itu yang paling penting. Kenapa? Karena gue sendiri anak pendeta. So gue ngerti banget kok masalahnya soal di rumah beda, di gereja juga bisa berbeda lagi. Come on. Kita hindarin itu bro. Betul. Kita hindarin itu. Jadi kita sangat hati-hati. Tapi kita gak mau memusuhi. Karena Yesus adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki, kita harus punya rasa sayang yang benar. Rasa hormat yang benar. Dan gue mau ambil momen ini. Dengan kehormatan dan sopan santun yang benar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya family is everything. Kita nggak ada pencitraan, setting-settingan. No. Di PIM sama, di pergaulan hobi sama, di rumah sama, kurang lebih biasa. Tapi kita nggak ada yang namanya settingan pura-pura, image. No. Kita nggak gitu lagi. That's integrity, karena integrity itu adalah wholeness. Jadi di depan sama, di belakang sama. Yes sir. Wow, gua diberkati banget, dan sebelum kita akhiri, gue cuman mau pastikan aja bahwa di FLC itu juga ada kelompok sel yang namanya passion, betul ya? Kita based on community. Karena based on community ada passion. So ini ajakan saya buat semua teman-teman yang tinggal di daerah Jakarta Selatan. Bahwa sudah hadir gereja Forward Living Church di PIM 3
dan nanti IG-nya bisa dilihat Yes. jadwal ibadahnya dan detailnya. Mereka ibadah jam 10.30, 10.30, 1.30 siang 1.30, dan jam 4 sore. dan jam 4 Dan sore. setiap ibadah ada Kids and Youth Ministry. Dengar ya. Jadi tergabunglah dan kerinduan Pastor Josh sama Pastor Alena juga pastinya untuk tergabung juga di dalam passion supaya kalian juga Cool. bertumbuh Ya. di dalam Tuhan. Pesan-pesan buat anak-anak Jaksel, ayo silakan. Pesan-pesan buat anak-anak Jaksel. Gak pernah jadi aneh. Agak lain gak apa-apa, agak lain. Aneh gak? Weird gak? Jadi ikut Tuhan tuh luar biasa. Amin. Dan saya berdoa jangan pernah takut untuk datang bergereja dulu. Cicipin, rasain deh. Yes. Terus uji. Nanti lama-lama juga sadar kok kita nih normal atau enggak. Kalau nggak normal ya lo bisa ngomong lah dan nggak usah datang lagi. Tapi I believe Ya. kalian akan berjumpa dan punya pengalaman ilahi yang benar Amin. di dalam Yesus di FLC PIM 3. Baby. Amin. Silakan Alena. Oke, at FLC kita percaya bahwa semua bisa bersinar dan berdampak, dimulai dari keluarga dan Ya. dunia. Ya. So wherever God put you, you can shine and you can give an impact. Amen. So buat semua teman-teman out there, give yourself a chance Ya. to visit and feel the vibes, feel what God speaks to your heart, karena you also deserve to shine and be an impact. Amen. Dan biarlah FLC bisa jadi juga home for you, dan ditunggu di PIM. Ya. Yes. Ya. Jangan cuma sekedar hanya eksklusif. Ini bukan sekedar eksklusif buat Jaksel aja, seluruh Jakarta. Semua Jakarta. Dan siapapun yang Yes, lagi yes, liburan yes, di yes, Jakarta mampir visit silahkan datang. Definitely. Dan ini kebanggaan untuk bisa kasih tahu informasi ini sama semua sahabat-sahabat kopi yang ada di luar sana. So again, thank you so much, Thank you Josh so much, and Bill. Alena. Thank you. Love you, man. Dan love you too, and can't wait for next month. Thank you. So until next time, jangan lupa saya Billy Lantang dengan Bides Coffee Table, subscribe, like, dan juga follow IG, TikTok, dan YouTube. God bless you. Oke, foto dulu. Joshua sama Oh, lihatnya Anela sana. lihat sini, Oke. aku lihat situ.